salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera, salam sadulur papat kelima pancer di Sabang sampai Merauke. Salam mobil khusus buat Bapak Ki Dharma Punsara yang ada di Cilacap yang saya hormati. Dalam channel ataupun konten kami kali ini, saya akan menjelaskan dalam penjelasan ataupun pengetahuan yang saya miliki, yaitu dengan kata ataupun arti dari nama ataupun kata-kata Sabda Palon, Hidir, Rangga Setra ataupun Sayyidina Ali. Sebelum saya menjelaskan atau membahas konten kali ini, jadi ini hanya untuk diri pribadi saya sendiri yang meyakininya, tidak usah diyakini oleh semua orang banyak, tetapi ini hanya untuk diyakini oleh diri pribadi saya sendiri. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan dalam arti nama, yaitu Sabda Palon, Hidir, Rangga Setra ataupun Sayyidina Ali. Kalau saya lihat dalam sejarah yang bergelar Raja Brawijaya ataupun Eyang Brawijaya, Eyang Brawijaya mempunyai seorang guru, bukan satu, tapi mungkin banyak. Tapi yang dinomorsatukan oleh Eyang Brawijaya adalah Rangga Setra. Jadi Eyang Brawijaya mempunyai seorang guru yang bernama Rangga Setra, yang selalu menunggangi seekor kuda putih dan selalu memakai sorban dan selalu menyelendangkan atau membawa pedang. Sedangkan pedang itu adalah pedang dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan Prabu Siliwangi pun sama dengan Eyang Brawijaya. Brawijaya berguru kepada Rangga Setra, dan Prabu Siliwangi pun sama berguru kepada Rangga Setra. Sedangkan Rangga Setra mempunyai seorang guru yang bernama Syekh Grojogan Sewu, ataupun dengan kata lain adalah Sabda Palon ataupun Semar Badranaya. Itu menurut pemahaman saya yang saya miliki. Sedangkan kalau saya ambil dalam sejarah, yang tidak lain dari seorang raja Tatar Sunda yang bergelar Eyang Prabu Siliwangi. Beliau mempunyai seorang putra dan tidak lain dengan sebutan nama ataupun gelar Sunan Rahmat Suci ataupun Raden Kian Santang. Nah, Raden Kian Santang pun mempunyai seorang guru. Ini kalau saya bahas dalam guru Raden Kian Santang. Raden Kian Santang pun sama mempunyai guru yang bernama Sayyidina Ali. Dan sama menunggangi seekor kuda putih, memakai sorban
dan membawa pedang, dan itu pun pedang dari Prabu Siliwangi. Dan Sayyidina Ali pun mempunyai guru yang bernama atau bergelar Khidir ataupun Nabi Khidir lebih jelasnya. Jadi kalau saya uraikan, saya satukan, saya bahas dari pembahasan Brawijaya ataupun Raden Kian Santang dari guru-gurunya beliau ini, itu adalah satu kesamaan. Jadi kalau saya simpulkan, Ranggasetra itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah Ranggasetra. Begitupun dengan Syekh Grojogan Sewu ataupun Sabda Palon. Sabda Palon adalah Khidir. Khidir adalah Sabda Palon. Ini menurut pemahaman yang saya miliki. Jadi inilah yang disebut dengan tali merah terbagi dua ataupun benang merah yang terbagi dua. Inilah gembok dan kunci ataupun kunci dengan gembok. Satu guru biar enggak jadi salah paham dalam penjelasan saya, jadi saya akan bahas ke dalam versi Arab. Antara Khidir dan Sabda Palon ataupun Sabda Palon dengan Khidir. Tapi saya katakan kalau Sabda Palon itu adalah Khidir dan Khidir itu adalah Sabda Palon. Begitupun dengan Ranggasetra. Ranggasetra adalah Sayyidina Ali. Kenapa saya bisa bilang atau saya bisa bahas dalam konten ini dan berani menyebutkan kalau Khidir itu adalah Semar, Semar itu adalah Khidir? Karena kalau saya lihat dalam pemahaman saya yang saya miliki, kita lihat ke dalam versi Arab. Kalau dilihat dalam versi Arab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Khidir, itu sebelum Khidir diturunkan ke bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Khidir, wahai Khidir, sebelum engkau aku turunkan ke bumi, apa-apa yang pertama engkau lihat di bumi, maka makanlah olehmu. Itu dalam pembahasan versi Arab. Ketika Khidir diturunkan ke bumi ini, pertama yang dilihat oleh Khidir adalah gunung. Dimakanlah oleh itu gunung oleh Khidir. Itu menurut versi Arab. Kalau menurut versi Sangsekerta, kita bahas ke dalam versi Sangsekerta. Dalam versi Sangsekerta, Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang berkata kepada Sabda Palon ataupun Semar Badranaya, Sang Hyang Wenang berkata kepada Sabda Palon, apa yang engkau pertama lihat di bumi, makanlah. Sang Hyang Wenang menyuruh Sabda Palon memakan gunung, dan dimakan pula oleh Sabda Palon gunung itu.
Jadi jelas saya katakan kalau Khidir adalah sabda Palon. Sabda Palon adalah Khidir ataupun Nabi Khidir. Yang membedakan adalah bahasa. Kita lihat contoh kecil, kita ambil contoh kecil dari bahasa garam. Kalau dalam bahasa Sunda, garam itu adalah uyah. Dalam bahasa Indonesia, garam. Dan apa dengan bahasa Arab ataupun bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa yang lainnya. Begitupun dengan pintu. Dalam bahasa Sunda adalah panto, bahasa Indonesia pintu, bahasa Inggris door. Begitupun dengan bahasa Arab. Jadi yang membedakan adalah bahasa. Akan tetapi itulah satu wujudnya yang mempunyai banyak nama. Jadi itu menurut penjelasan atau pemahaman yang saya miliki. Makanya saya berani mengungkapkan, menjelaskan, membahas tentang sabda Palon adalah Khidir. Khidir adalah sabda Palon. Karena udah jelas dalam pembahasan versi Arab maupun versi Sanskerta. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa Semar adalah Khidir, Khidir adalah Semar. Jadi satu wujud yang mempunyai banyak nama dalam versinya masing-masing. Itulah penjelasan yang saya miliki, yang bisa saya sampaikan. Dan saya meyakini itu semua. Dan cukup saya sendiri yang meyakininya, tidak usah diyakini oleh semua orang banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman, kekeliruan dari kata-kata ataupun dari penjelasan. Jadi ini dikembalikan lagi kepada diri masing-masing. Ini hanya penjelasan yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.